Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Yosefrianti STMM, salah satu dosen program studi bisnis digital, Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains, Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu studi kelayakan bisnis. Pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang mencoba untuk berfokus pada student center learning, brand learning, dan diskusi kelompok. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja di dalam perguruan tinggi khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah studi kelayakan bisnis ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 pada program studi bisnis digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan pengajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester dengan teori asesmen akhir berupa proyek. Mata kuliah studi kelayakan bisnis bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep studi kelayakan bisnis serta implementasinya. Pada mata kuliah ini membahas tentang mata kuliah ini yakni CPL 1, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL 2, menguasai konsep teori dasar analisis sistem bisnis digital yang berdampak untuk segala aspek perusahaan. CPL 3, menguasai konsep dasar dalam jasa pelayanan konsultan bisnis digital. CPL 4, mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 5, mengumpulkan data-data yang dilaksanakan dengan jelas, teliti, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. CPL 6, mampu memberikan solusi yang telah didefinisikan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 1. Mampu menjelaskan tentang konsep dasar studi kelayakan bisnis. 2. Mampu menganalisis tentang peluang dan ide bisnis. 3. Mampu melakukan analisis aspek pasar dan pemasaran. 4. Mampu melaksanakan analisis aspek teknis dan operasional. 5. Mampu melaksanakan analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia. 6. Mampu melakukan analisis aspek hukum dan lingkungan. 7. Mampu menghitung kelayakan investasi menggunakan metode keuangan. 8. Mampu menyusun laporan studi kelayakan bisnis secara komprehensif. Referensi utama yang digunakan adalah buku ajar dan modul yang dirancang sesuai LPS selama 1 semester. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah luring dan daring dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Bentuk pembelajaran tatap muka yang dilakukan di dalam kelas serta menggunakan Zoom. Evaluasi pembelajaran didapat dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan, serta tugas mandiri dan kelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas. UTS berupa soal esai dan studi kasus, serta UAS berupa proyek. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi dari mata kuliah ini yaitu kuis 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Dengan bobot total evaluasi penilaian mata kuliah sebesar 100%. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah studi kelayakan bisnis S1 Bisnis Digital. Berikut cuplikan dan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa Prodi Bisnis Digital, pada hari ini Kamis tanggal 10 Juni 2026 kita akan melanjutkan mata kuliah dari minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang analisis SWOT. Jadi, analisis SWOT ini bisa untuk mengidentifikasi strategi suatu bisnis. Nah, sebelum untuk memulai mata kuliah ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan memulai membicarakan tentang itu analisis SWOT. Nah, sebelum memulai, alangkahnya kita tahu dulu ya, mengenal dulu apa itu SWOT. Coba, siapa yang bisa? Saya, Bu. Jadi SWOT itu mengenai singkatan dari S itu strength atau kekuatan,
W itu weakness atau kelemahan, O itu opportunity atau peluang, dan T itu threats atau ancaman. Bagus sekali Novita. Nah, itu ada 4 strategi untuk menganalisis suatu bisnis. Yaitu ada kekuatan, ada kelemahan, ada ancaman, dan ada peluang. Nah, yang 4 itu akan kita kaji untuk beberapa jam ke depan ini. Oke, kita masuk ya. Kita akan mengenal pengertian dari SWOT. Nah, SWOT, apa itu? SWOT itu merupakan suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal suatu perusahaan, ya, dalam menentukan strategi bisnis yang tepat. Nah, di sini SWOT ini ada tergantung 3 tadi, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kenapa SWOT ini digunakan oleh perusahaan? Nah, SWOT memiliki tujuannya yaitu untuk membantu organisasi dalam menentukan strategi yang tepat berdasarkan kondisi internal dan eksternal dari suatu perusahaan, ya, dari perusahaan. Nah, SWOT ini adalah metode yang diperkenalkan oleh Albert Humery. Itu dia menggunakan dalam proses perencanaan bisnis, juga dalam pengembangan usaha hingga studi kelayakan bisnis. Nah, di sini ya, analisis SWOT ini membantu perusahaan untuk memahami posisi bisnis saat ini sehingga dapat menyusun strategi yang efektif dan efisien ke depannya. Nah, di sini ada kita mengenal mengapa analisis SWOT itu penting, ya, penting dalam suatu perusahaan. Yang pertama, itu memahami posisi dalam suatu bisnis. Nah, di sini kita memahami posisi dari bisnis itu, apakah bisnis suatu perusahaan itu mengalami penurunan atau lagi mengalami peningkatan. Nah, di sini kita mengetahui. Yang kedua itu mengetahui keunggulan kompetitifnya, ya. Jadi di situ. Terus mengidentifikasi kelemahan yang harus diperbaiki dalam suatu perusahaan. Nah, kelemahan berarti kelemahan apa yang membuat perusahaan itu tidak maju ke depannya, misalkan. Terus menentukan peluang pasar, peluang apa yang akan mereka buat untuk memajukan perusahaan yang mereka bangun. Terus yang berikutnya mengidentifikasi ancaman bisnis. Nah, di sini apa aja ancaman bisnis yang ada di luar, ya? Kalau ancaman kan dari luar. Nah, berikutnya menjadi dasar pengambilan keputusan strategis untuk perencanaan bisnis ke depannya. Oke. Jadi jadi SWOT ini bisa membantu organisasi memahami kondisi internal dan eksternal untuk menyusun strategi yang tepat dan efektif, ya. Nah, di sini kita belajar ada 4 komponen tadi. Komponen, jadi di sini dipisah menjadi faktor internal dan eksternal. Nah, coba dari internal apa aja? Dari suatu perusahaan. Faktor internal perusahaan berasal dari perusahaan apa aja? Internal kan dari dalam, ya. Pertama itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu apa aja yang dalam perusahaan? Contohnya karyawan yang ahli dalam teknologi. Apalagi sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan? Pemimpinnya, ada manajernya, terus mungkin ada pengelolaan keuangannya, ya. Nah, terus juga ada operasional, melakukan operasional perusahaan. Terus ada teknologi, ada reputasi juga. Nah, yang di bidang faktor eksternal itu ada opportunity dan ancaman, peluang dan ancaman. Nah, ancaman itu peluang pasti ada dari luar perusahaan. Ada kalau ancaman dari luar, kalau peluang juga kita memberikan sesuatu untuk memberikan peluang perusahaan kita untuk berkembang untuk kedepannya, itu dari eksternal juga. Nah, contohnya apa? Saya Bu, Ya. saya Novel Paros, ingin menjabarkan sedikit yaitu ancaman dari luar. Yang pertama yaitu ada munculnya pesaing baru dari luar Bu. Yang kedua, selera konsumen berubah karena tren yang berubah. Dan yang ketiga, yaitu daya beli sedang turun karena kondisi ekonomi yang memburuk.
Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman. Oke, baik. Kalau dari segi ancaman, contoh dari ancaman dari perusahaan, siapa yang bisa? Kat. Saya Bu, perkenalkan saya Ahmad Akbariji. Jadi saya akan menjelaskan contoh peluang pada suatu perusahaan. Jadi contohnya yaitu meningkatnya jumlah konsumen dan menjalin kerjasama pada suatu perusahaan lain. Oke, baik. Yang pertama yaitu faktor yang menjadi keunggulan perusahaan, yaitu yang dari strike, itu pertanyaan identifikasinya apa yang menjadi keunggulan dari suatu perusahaan. Nah, apa yang dikembangkan, apa yang menjadi keunggulan, produk unggulan misal. Ya, yang kedua, apa yang membuat pelanggan memilih produk kita. Nah, itu. Jadi di situ menjelaskan kekuatan dari suatu perusahaan. Yang ketiga itu sumber daya apa yang paling kuat yang ada di perusahaan kita. Nah, misalkan contohnya, kalau dari kekuatan, dari segi keunggulan produk, contohnya apa? Merek, kualitas, pelayanan kita, bahan bakunya, nah banyak sekali ya, atau juga lokasi yang strategis. Sama ya kayak di kampus, misalkan kita berjualan makanan minuman, kalau strategis lokasinya pasti rame, meningkat apanya, penjualannya banyak, konsumennya banyak, penjualannya meningkat. Itu ya, itu dari segi kekuatan. Yang sekarang, yang kedua itu dari kelemahan. Nah, faktor yang menghambat kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, yaitu pertanyaan identifikasinya apa kekurangan dari perusahaan. Nah, itu kekurangan dari perusahaan itu adalah faktor dari kelemahan. Nah, terus yang kedua, faktor apa yang menyebabkan pelanggan menjadi berpindah. Nah, itu menjadikan suatu kelemahan juga dari suatu perusahaan. Jadi harus ada tanda tanya ini ya, tanda tanya. Yang ketiga itu bagaimana yang perlu bagian mana yang perlu diperbaiki oleh suatu perusahaan. Nah, itu kan merupakan kelemahan dari suatu perusahaan. Nah, contohnya kalau kelemahan suatu perusahaan mungkin apa aja? Pelayanannya yang buruk, modalnya terbatas, nah kurangnya inovasi, nah tempatnya strategis ya, itu salah satunya. Jadi itu menghambat kemajuan dari suatu perusahaan ya. Oke, baik kita lanjut. Berikutnya masuk ke peluang. Peluang ini merupakan kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, di sini pernyataannya identifikasi peluang apa yang tersedia dalam suatu perusahaan. Kita melihat peluang di suatu daerah. Nah, bisnis apa yang bisa kita kembangkan di sana. Itu ya, itu satunya. Yang kedua, kita lihat tren apa yang dapat dimanfaatkan pada saat ini. Nah, jadi kalau Gen Z ini pasti kan maunya yang terbaru, tren, yang lagi viral, yang lagi apa? Yang murah. Nah, itu harus. Terus yang berikutnya, kebutuhan pasar apa yang sekarang ini tren di masyarakat di Gen Z apa? Makanan? MBG? MBG. Oke. Nah, itu jadi kalau di MBG boleh. Peluangnya kan sekarang lagi maraknya MBG. Berarti di MBG pasti membutuhkan apa? Iya, makanan konsumsi yang diproduksi tiap hari ya. Telur, sayuran, buah-buahan, ya itu makanya kita harus pasarkan. Terus yang berikutnya kita masuk ke ancaman. Nah, ancaman itu faktor eksternal berarti merugikan perusahaan. Nah, yang dihadapi oleh perusahaan tadi. Ancaman itu kan dari luar ya, dari eksternal. Nah, itu. Terus siapa yang pesaing utama dari perusahaan tadi? Yang berikutnya, perubahan apa yang dapat membantu ganggu bisnis tersebut? Nah, contohnya apa dalam suatu bisnis ini? Persaingan yang ketat. Ya, regulasi perubahan peraturan-peraturan pemerintah ya. Apalagi lagi hot-hot sekarang ini kan, pemerintah, nah segalanya naik. Kan ancaman ya. Semua sembako naik, kan ancaman. Terus juga ada kompetitor dari luar, bisnis yang sama, pasti ancaman juga. Jadi di situ dari ancaman pasti kita harus menaikkan produk kita agar kita ada dengan adanya inovasi, mencari peluang dari sela-sela ancaman, ada inovasi, ada keterbaruan, kita ya update. Nah, sekarang kita masuk, ini contoh dari
Ini contoh dari SWOT UMKM Kopi. Nah, sekarang kita masuk cara menghitung IFAS dan EFAS dalam analisis SWOT tadi. Kalau IFAS itu adalah internal factor analisis summary. Jadi berapa titik koordinat dari internal tadi. Kalau lihat dari internal apa aja tadi dari perusahaan? Kekuatan dan kelemahan. Ya. Nah, dan juga yang EFAS, external factor analisis summary. Jadi di sini untuk mengukur posisi strategi dari suatu perusahaan tadi. Jadi kita menggunakan mencari IFAS dan EFAS-nya. Nah, di sini dari IFAS ada kekuatan. Dari kekuatan kita bisa lihat ya, dari produk ini dan internal ini produknya mungkin produknya berkualitas, terus mereknya dikenal, misalkan brandnya udah bagus, terus lokasinya yang strategis, pelayanan juga baik. Itu kan merupakan kekuatan dari perusahaan. Nah, itu yang membuat konsumen mau belanja ke tempat kita. Terus begitupun yang di weakness, kelemahan, pasti ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Nah, kelemahannya mungkin modalnya terbatas, terus sumber dayanya kurang, terus promosinya kurang, teknologinya belum optimal. Dan di sini kita hitung matriknya. Matrik IFAS-nya dulu. Tadi kan ada dua faktor ya, faktor internal. Tadi ada dari strength dan weakness. Nah, jadi kita munculkan ya, dari ke faktor internal tadi ada strength dan weakness, kita gabung. Nah, dan kita kasih bobotnya, misalkan produk berkualitas baik, misalnya kita kasihnya bobotnya 0,20. Kalau merek dikenali misalkan 0,15 ini ya. Nah, ini bobot ini akan kita reka saja. Nah, kita memberikan nilai. Kalau kekuatannya sangat besar, ratingnya 4. Kalau kekuatan sedang 3, kelemahannya sedang berarti 2, dan kelemahannya besar berarti 1. Jadi pokoknya totalnya harus 1,00. Jadi itu ya. Jadi dari 1,00 itu kita bagi-bagi lagi. Jadi kalau misalkan dari modal terbatas, nah berapa nilainya? Kita kasih 0,15 misalkan. Jadi dari sumber daya manusianya kurang terampil misalkan, pasti kita kasih nilainya mungkin 0,10 gitu ya. Jadi ini kita yang menilai sendiri sebagai konsumen ratingnya. Nah, sekarang kita masuk cara menghitung IFAS tadi. Nah, ini ya. Jadi kita menghitung IFAS tadi dari produk berkualitas. Misalkan tadi bobotnya berapa? 0,20. Nah, ratingnya berapa? 4. Dari mana datang 4? Karena dari ini tadi ya. 4 itu ya. Nah, penilaian. Jadi kalau merek dikenal 0,15. Jadi ratingnya 4. Jadi nah, dari mana dapat dari 0,80 ini? Siapa yang bisa? 20 kali 4. Berarti mendapatkan skor nih. Begitupun merek dikenal tadi 0,15. Ratingnya 4. Jadi skornya 60. Begitupun seterusnya ya. Nah, sampai teknologi belum optimal. Jadi ini kita jumlahkan bobotnya harus nilainya 1,00. Nah, ratingnya kita berikan sesuai yang ini. Bobotnya perkalian antara bobot dikali dengan rating, itulah hasilnya skor ya. Jadi skor kita jumlahkan dari atas ke bawah, dari faktor berkualitas, merek dikenal, lokasi strategis sampai ke teknologi. Jadi kita totalkan. Jadi muncullah bobot menunjukkan tingkat
kepentingan, total bobotnya 1,00. Nah, kalau ratingnya 4, kekuatannya sangat besar. Kalau kekuatan sedang, peluang sedang, berarti ratingnya dikasih nilai 2. Kelemahan sedang atau ancamannya sedang, berarti ini ya, kalau 1 tuh kelemahan besar atau ancamannya besar. Jadi di sini makanya dapatlah total IFAS 3,00. Nah, artinya kondisi internal perusahaan berada pada kategori yang kuat. Di mana kita lihat kenapa kategorinya kuat? Tadi kita lihat dari ini adalah rating dari nilai IFAS. Kalau nilainya 1,0 sampai 1,99 itu kategorinya lemah. Kalau 2,0 sampai 2,99 itu interpretasinya sedang. Kalau 3,0 sampai 4,0 itu kuat. Jadi totalnya tetap 1,5. Jadi di sini ya kita bisa melihat nih. Berarti ini nilainya 3,00, berarti nilainya kategorinya apa? Kuat ya. Berarti ini ya. Ini berarti kuat. Paham sampai di situ? Ada yang ditanyakan? Udah tahu menghitung titik IFAS? Sudah ya? Nah, sekarang masuk ke EFAS. Eksternal Faktor Analisis Summary. Tadi EFAS digunakan untuk menganalisis apa aja? Kategori faktor peluang dan ancaman. Nah, dalam identifikasi faktor eksternal ini, kalau peluangnya ini ada pertumbuhan pasar, tren transisi, dukungan pemerintah, teknologi berkembang. Terus ada kalau ancaman, yang ketat, perubahan regulasi, produktivitas. Nah, ini ya. Jadi kita menghitung dari EFAS tadi. Jadi pertumbuhan pasar tadi kita beri, kalau pertumbuhan pasarnya bagus, kita kasih nilai 0,20. Kalau tren digital 0,15. Kalau dukungan pemerintah 0,15. Teknologi berkembang 0,10. Begitupun persaingan yang ketat, perubahan regulasi, krisis ekonomi, dan produk substitusinya. Jadi kita totalkan bobotnya harus 1,00. Ya, paham di situ cara mengisinya? Nah, di sini kita berikan rating juga di EFAS tadi. Jadi EFAS ada peluang, namanya kan tadi peluang ya. Peluang dan ini. Jadi peluangnya sangat besar. Kalau sangat besar kita kasih rating 4. Kalau peluangnya sedang itu ratingnya 3. Kalau ancaman 2. Kalau ancamannya lebih besar lagi itu 1, tuh ya. Oke, paham di situ? Terus kita masuk untuk menghitung skor dari EFAS tadi. Samalah sama kayak yang IFAS tadi ya. Nah, kita masukkan dulu skornya. Nih, kalau bobotnya pertumbuhan pasarnya 0,20 dikali 4, skornya 80. Begitupun seterusnya. Tren digitalisasi habisnya 0,60 sampai seterusnya. Jadi ditotalkan semuanya hasilnya 2,85. 2,85 kalau kita interpretasikan nilai EFAS-nya berapa? Responsnya sedang. Karena ada di bawah 3. Jadi ya, jadi antara 2,0 sampai 2,99 itu responnya sedang. Jadi artinya apa? Perusahaan cukup mampu merespon peluang dan ancaman dari lingkungan luar, ya. Paham di situ? Kita lanjut ke, nah ini berikutnya. Setelah kita menghitung IFAS dan EFAS, nah kita harus melihat koordinat arah strategi perusahaan tadi. Nah, arahnya kita lihat dari peluang, kelemahan, dari ancaman, serta kekuatannya.
Nah, ini ada apa ya? Ada hasil perhitungan tadi kan di IFAS internalnya hasilnya tadi berapa? 3,0 ya. Itu kuat. Nah, kalau di EFAS 2,85 itu cukup. Nah, di sini total strength dikurang dengan total weakness. Jadi mendapatkan hasil 3,00 berbanding 2,85. Posisi ini menunjukkan pertumbuhan berbeda dalam kondisi kuat secara internal dan memiliki peluang yang besar. Nah, ini kesimpulan dari apa tadi ya? Kesimpulan dari EFAS dan IFAS tadi. Peroleh nilai sebesar 3,00 yang menunjukkan kondisi internal perusahaan berada pada kategori kuat. Sementara itu di EFAS sebesar 2,85 menunjukkan cukup mampu memanfaatkan peluang menghadapi ancaman. Dari situ bisa paham? Nah, oke rekan mahasiswa, pada mata kuliah ini saya akan memberikan tugas kelompok dan di sini kita akan membentuk 4 kelompok, yaitu tugasnya observasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Muarabungo, yaitu perusahaan bergerak di bidang barang, perusahaan jasa, ataupun perusahaan manufaktur. Jadi rekan-rekan menghitung dan menganalisis menggunakan analisis SWOT tadi. Jadi menghitung IFAS dan EFAS-nya. Jadi kita di sini nanti minggu depan tugasnya akan kita presentasikan secara berkelompok. Oke, paham semua? Paham. Oke, untuk mata kuliah ini apakah ada yang dipertanyakan lagi? Saya Bu. Ya, good. Baik, perkenalkan nama saya Rahayu Ananta. Di sini saya ingin bertanya terkait materi sudah Ibu jelaskan. Di mana pertanyaan saya, apakah perkembangan AI lebih menjadi peluang atau ancaman bagi perusahaan dan bagaimana cara perusahaan memanfaatkannya agar tetap kompetitif, Bu? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali, Ayu. Sekarang Saya Bu. ya, silakan Adi. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mahasiswa, perkembangan AI dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi perusahaan. Nah, AI ini menjadi peluang karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat analisis data, dan mendukung inovasi dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Namun, AI juga dapat menjadi ancaman bagi perusahaan yang tidak mampu beradaptasi. Nah, karena dapat tertinggal dari pesaing yang lebih cepat, mengadopsi teknologi serta menghadapi risiko perubahan kebutuhan tenaga kerja dan keamanan data. Nah, oleh karena itu, agar tetap kompetitif, perusahaan perlu memanfaatkan AI sebagai alat mendukung perkembangan dan keputusan. Nah, lalu meningkatkan kompetensi SDM itu jawaban singkat dari saya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ayu tadi. Terima kasih. Oke, bagus sekali jawaban dari Adi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini saya juga setuju bahwa AI bisa memberikan peluang dan juga ancaman apabila perusahaan tidak menggunakannya secara bijak. Nah, di sini peluang AI itu bisa memberi peluang karena memberikan inovasi, memberikan ide-ide atau yang mempercepat pekerjaan kita dalam kemajuan perusahaan tersebut. Oke, mungkin dari sini sudah paham semua, apa bisa dapat dimengerti pada mata kuliah ini? Oke, baik, kalau sudah paham mungkin sampai di sini dulu dan jangan lupa mengerjakan tugasnya di rumah. Semoga materi hari ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Mungkin saya tutup dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang saya ampu. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.